kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jamur yang saya temukan di dekat rumah saya. Disimak yuk. Berdasarkan ciri yang ditunjukkan oleh jamur ini, saya menemukan prediksi nama dari jamur ini. Dan prediksi nama itu adalah Daedaliopsis confragosa atau biasa dikenal sebagai tin maize fat polypore. Jamur ini tumbuh dengan cara saprofit. Jamur ini ditemukan biasa hidup sendirian atau berkelompok. Jamur ini tumbuh pada kayu yang sudah mati. Dan kayu itu adalah kayu yang bertekstur keras. Tapi pada kasus tertentu, mereka akan hidup pada kayu yang masih hidup. Walaupun kasus itu sungguh sangat jarang untuk ditemukan. Jamur ini ditemukan dengan banyak variasi warna dan juga bentuk, sehingga sulit untuk mengetahui jenis dari jamur ini. Nah, warna yang bisa mereka tunjukkan yaitu warna coklat kemerahan, juga putih keabuan. Dan kebetulan pada video kali ini, saya menemukan jamur ini dengan warna putih keabuan. Jamur ini memiliki permukaan yang kering dengan tekstur yang keras. Dan juga jamur ini memberikan reaksi kimia. Reaksi kimianya itu adalah, mereka ketika dituang kalium hidroksida, maka mereka akan berubah warna menjadi hitam. Pada bagian dari buah tubuh jamur ini memiliki pori-pori. Dan pori-pori itu adalah spora yang diukur dan memiliki diameter sekitar 0,5 sampai 1,5 mm. Jamur ini berasal dari divisi Basidiomycota, dan penelitian mengatakan bahwa pada keturunan jamur mereka mengandung sesquiterpene, di mana dikatakan memiliki anti-HIV. Tapi buruknya, jamur ini ketika mereka tumbuh, baik pada kayu yang sudah mati atau masih hidup, mereka tetap akan mempercepat pembusukan pada pohon. Dan kasusnya kalau pada pohon yang masih hidup, maka mereka akan mempercepat kematian atau pelapukan dari kayu pohon tersebut. Dan tentunya jamur ini masuk ke bagian jamur yang tidak bisa dimakan sama sekali, walaupun mereka tidak beracun. Demikian dari penjelasan saya mengenai jamur ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isabella Max dari kelas 10 MIPA 8 absen 12. Nah, jadi hari ini saya akan membahas tentang jamur shiitake atau yang biasa digunakan dalam nasi tim. Terima kasih. Nah, sekarang aku mau tunjukin nih gimana sih bentuknya jamur shiitake ini. Yuk simak. Nah, ini adalah merupakan jamur shiitake yang belum dimasak menjadi bagian dari nasi tim. Bentuknya kering ya, bisa dilihat. Nah, kalian mau tahu nggak sih jamur shiitake ini dari mana? Jamur shiitake ini berasal dari Asia Timur. Biasanya, jamur shiitake ini digunakan untuk pembuatan nasi tim. Di daerah Palembang sendiri, jamur shiitake ini biasanya digunakan untuk nasi tim. Nasi tim itu sendiri dapat ditemukan di mie aloy atau apalagi sejak pandemi kini kita dapat berkreasi bersama keluarga, teman, maupun orang lain. Nah, tidak hanya itu, jamur shiitake ini mudah sekali untuk dibudidayakan atau diperbanyak. Nah, tidak hanya untuk diperbanyak, tetapi jamur shiitake ini memiliki banyak sekali manfaat. Tidak hanya untuk tubuh, tetapi rasanya juga enak. Lengkap gak tuh? Nah, ayo simak lebih lanjut mengenai jamur shiitake. Nah, kalian mau tahu nggak sih klasifikasi dari jamur shiitake ini? Nah, nanti aku akan cantumkan di sini ya, atau di sini, biar lebih mudah untuk dilihat. Nah, kalian mau tahu nggak sih fakta dari jamur shiitake ini? Jamur shiitake ini terlihat cenderung yang menonjol di bagian tengahnya, sehingga biasa jamur shiitake ini disebutkan sebagai jamur payung. Nah, jamur shiitake ini memiliki ciri-ciri khas yang tersendiri. Untuk tudung yang dimilikinya terlihat warna coklat muda hingga coklat tua. Nah, jamur shiitake ini memiliki bentuk yang berbeda dengan yang jamur-jamur lainnya. Maka dari itu, jamur shiitake ini biasanya disebutkan tanaman yang paling unik dan menarik. Nah, jamur shiitake ini pada umumnya, lebar dari tudung jamur shiitake ini cukup bervariasi dari 2,5 cm hingga 9 cm. Nah, jamur shiitake ini mulai dari proses awal hingga sampai pada puncak untuk dipanen. Jamur shiitake akan membutuhkan 2 sampai hingga 3 hari. Pastinya tanaman ini termasuk tanaman yang sangat cepat dalam masa pertumbuhannya.
Nah, kalian tahu nggak sih kalau misal jamur shiitake ini berintis spora, tetapi tidak memiliki klorofil dan menyerupai sel-sel mengandung selulosa. Nah, kalian tahu nggak sih manfaat dari jamur shiitake ini? Yuk kita simak. Manfaat pertama, jamur shiitake ini bisa mencegah obesitas loh. Loh, kenapa bisa? Dikarenakan beberapa komponen dalam jamur shiitake ini, seperti eritadin dan beta-glukan, memiliki efek menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Suatu studi telah membuktikan bahwa beta-glukan berperan dengan mengontrol nafsu makan kita pada saat kita mengonsumsi jamur shiitake ini dengan meningkatkan rasa kenyang sekaligus mengurangi tingkat lemak dalam plasma. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya di dalam jamur shiitake ini memiliki kombinasi selenium, vitamin A, dan vitamin E yang dapat mengurangi jerawat pada kulit kalian. Tahukah Anda jika 200 gram pada jamur shiitake sekitar 11,4 mg selenium? Angka ini berjumlah 16% di kebutuhan harian. Loh, selenium ini berfungsi untuk apa? Selenium ini membantu memproduksi glutathione preoksidase yang akan kutulis di sini, enzim yang dapat mengurangi peradangan. Selain itu, selenium ini juga berperan sebagai antioksida pada tubuh. Kedua, manfaat jamur shiitake. Di dalam jamur shiitake terdapat kombinasi selenium, vitamin A, dan vitamin E. Tidak hanya itu, jika kalian mengonsumsi 200 gram jamur shiitake, berarti terdapat 11,4 selenium. Nah, kalian tahu nggak sih selenium itu apa? Nah, kalian tahu nggak sih manfaat kedua dari jamur shiitake ini apa? Nah, kalian tahu nggak sih selenium ini apa? Selenium ini berfungsi untuk membantu tubuh memproduksi glutathione peroxidase yang akan kutulis di sini, enzim yang dapat membantu memerangi peradangan. Tidak hanya itu, selenium ini juga berperan sebagai antioksidan pada tubuh. Kombinasi keduanya dapat membantu mengurangi jerawat yang ada di kulit. Nah, di dalam jamur shiitake ini terdapat kandungan zinc yang dapat membantu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan penyembuhan pada kulit. Manfaat ketiga dan yang terakhir sebenarnya masih banyak, tetapi aku memiliki 3 yang paling penting saja. Nah, yang terakhir itu adalah jamur shiitake ini dapat membantu mengelola kadar gula darah kita di dalam tubuh. Jamur shiitake ini memiliki vitamin B yang tinggi yang dapat menurunkan kadar glukosa pada darah. Keuntungan dan kerugian jamur porcini. Jamur porcini memiliki keuntungan yaitu karena jamur ini dapat dimakan. Umumnya jamur ini disiapkan dan dimakan di sup, pasta, atau risotto. Jamur porcini juga memiliki kandungan anti kanker. Kekurangan jamur ini karena sulit untuk dibudidayakan. Meskipun memiliki kandungan anti kanker, jamur porcini memiliki senyawa yang dapat memicu sel kanker untuk tumbuh. Nama senyawa tersebut adalah agaritin. Halo, perkenalkan saya Julius Alvin Pranata. Kali ini saya akan membahas tentang jamur kancing. Jamur kancing sendiri atau nama binominalnya adalah Agaricus bisporus yang merupakan jamur makroskopis yang berbentuk hampir bulat seperti kancing dan warna putih bersih, krem, atau coklat muda. Jamur dengan payung yang sudah mekar mempunyai diameter sampai 20 cm. Jamur kancing merupakan jamur yang paling banyak dibudidayakan di dunia. Jamur ini aman untuk dibuat berbagai masakan. Jamur kancing tidak ada lemak, bebas sodium, serta kaya vitamin dan mineral seperti vitamin B, potasium, serta jamur kancing juga rendah kalori. Contoh masakan yang bahan dasarnya dari jamur kancing. Pertama, jamur kancing saus tiram. Kedua, jamur kancing saus teriyaki. Ketiga, tumis jamur kancing. Keempat, jamur kancing goreng crispy. Yang terakhir, cah jamur kancing bakso. Tips memasak jamur kancing. Pertama, jangan merebus dengan air mendidih yang dapat melepaskan nutrisi yang larut dalam air. Kedua, dapat dimasak menjadi pengganti daging yang lezat karena rasanya yang enak. Ketiga, jamur panggang dan bakso lebih terasa enak dibandingkan jamur yang mentah, kukus, ataupun tumis. Tetapi itu sesuai selera masing-masing. Dan yang terakhir,
Jamur dicampur dengan protein untuk menurunkan kepadatan energi pada makanan. Manfaat jamur kancing untuk kesehatan. Pertama, mendukung kesehatan sistem pencernaan. Kedua, meningkatkan sistem imunitas tubuh. Ketiga, radang sendi. Keempat, menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, menyehatkan jantung. Halo, selamat siang Ibu Widuri dan kawan-kawan. Pada siang hari ini sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Felix Ewaldo Panggabean, saya dari kelas 10 MIPA 8 nomor absen 7, dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang jamur enoki. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang jamur enoki. Jamur enoki, awal-awalnya itu pengertian jamur enoki dulu. Nah, jamur enoki adalah jamur pangan yang fungsi sebagai bahan makanan dengan tubuh buah hasil budidaya berbentuk panjang-panjang berwarna putih seperti tauge. Enoki ini biasanya dikenal juga sebagai jamur tauge, jamur musim dingin, atau jamur jarum emas. Dan biasanya enoki ini biasanya banyak di daerah-daerah yang beriklim sejuk. Nah, biasanya di wilayah dunia beriklim sejuk seperti Jepang, jamur enoki ini tumbuh di alam bebas pada suhu udara yang sangat rendah atau sangat dingin hingga musim gugur hingga awal musim semi. Jamur enoki ini juga diketahui tumbuh di bawah salju. Jamur enoki ini juga tumbuh di permukaan batang pohon Celtis sinensis, atau dalam bahasa Jepang itu enoki, dan yang sudah melapuk sehingga disebut enoki take. Jamur enoki ini juga bisa tumbuh di permukaan batang kayu lapuk, pohon-pohon yang berdaunnya itu lebar seperti bebesaran dan pohon kesemek. Jamur ini sering disebut sebagai hama bagi beberapa produk pertanian. Nah, setelah pengertian atau penjelasan dari jamur enoki tadi, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi atau pengelompokan dari jamur enoki. Klasifikasi ilmiah dari jamur enoki ini adalah, kalau kerajaannya ini enoki ini dibilang fungi, kalau divisi Basidiomycota, kalau kelas Hombasidiomicetes, kalau ordo Agaricales, kalau familia ini bisa Marasmiaceae, kalau genus Flammulina. Nah, untuk spesies enoki ini ada banyak, bisa Flammulina callistosporoides, Flammulina elatica, Flammunia venae, Flammulina ferrugineolutea, Flammulina mediterranea, Flammulina mexicano, Flammulina anonidis, Flammulina populicola, Flammulina rassica, Flammulina similis, Flammulina stratosa, dan Flammulina velutipes. Nah, setelah penjelasan ataupun klasifikasi jenis-jenis dari jamur enoki, saya akan menjelaskan tentang kelebihan jamur enoki. Kelebihan jamur enoki ini banyak, bisa digunakan sebagai bahan pangan atau buat kayak sup-sup gitu. Nah, jamur enoki ini juga memiliki banyak khasiat seperti menjaga daya tahan tubuh, cocok sebagai makanan diet, melancarkan pencernaan kalau misalnya terjadi diare, melindungi organ jantung, kaya nutrisi, tinggi antioksidan, dan berpotensi melawan kanker. Jamur enoki yang memanjang dan kecil ini juga mampu melindungi organ vital. Ekstrak jamur enoki ini juga mampu mengurangi kolesterol jahat dan trigliserida yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Jamur enoki ini juga mengandung serat jenis beta-glukan yang efektif dalam menurunkan kolesterol tinggi. Nah, lawan kata dari kelebihan yaitu kekurangan, yaitu saya akan menjelaskan tentang kekurangan jamur enoki. Jamur enoki ini kekurangannya itu banyak orang yang menganggap jamur enoki ini jamur parasit atau bisa merugikan tumbuhan yang lainnya atau kayak hama gitu. Nah, jamur enoki ini juga mengandung racun bagi kata sebagian orang. Ini juga susah ditemukan. Biasanya juga ditemui itu di iklim-iklim yang sejuk kayak Jepang dan lain-lain sebagainya.
Jamur enoki ini juga hanya ada di tempat-tempat tertentu untuk mendapatkannya. Jamur enoki ini juga mudah membusuk hanya beberapa hari ataupun beberapa jam. Tapi kalau disimpan di freezer, dia kualitasnya akan tetap terjaga gitu. Dan jamur enoki ini kalau membusuk, dia ini bisa merubah warna menjadi lebih kusam atau kayak hitam-hitam gitu.